Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Hari ini hari ke-7 kita berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku, menurut Ibnu Sina, seorang fuqaha dan tasawuf, beliau membagi menjadi 3 bagian motivasi manusia kenapa beribadah kepada Allah. Dan saya mengambil dari tulisan Ibnu Sina tadi, menganalogikan dengan kategori sebagai berikut. Ya, orang itu yang pertama beribadah, laksana ibadah perut. Nah, menurut Ibnu Sina, ibadah dagang atau untung rugi. Ibadah ini tujuannya cuma ingin mendapatkan surga, cuma ingin mendapatkan untung, nggak mau rugi. Karena di surga dia bebas makan apa saja dan apapun selalu tersedia. Ya makan, ya minum, ya syahwatnya dan lain-lain. Semua yang enak dan indah-indah pasti ada di sana. Saudaraku, jika orientasinya perut, maka ibadahnya itu hanya merupakan ritual semata. Mungkin hanya dengan gerakan-gerakan seperti olahraga yang membuat badan sehat. Bisa dibilang motivasi ini dalam beribadah just passing by. Hanya menggugurkan kewajiban semata. Hanya lewat gitu aja. Kurang asik. Yang kedua, laksana ibadah hati atau ibadah Buddha. Dalam hal ini orang termotivasi untuk beribadah karena apa? Dia takut masuk neraka. Hatinya selalu was-was. Terkadang hati enggak beribadah, malas dia beribadah terkadang. Namun karena takut azab kubur dan takut masuk neraka, makanya ia beribadah. Contohnya nih, misalnya ada seorang budak yang selalu mengerjakan sesuatu yang disuruh majikannya. Lah kalau dia nggak mau ngerjain, pasti dia akan dipukul atau dia dikeluarkan dari kerjaannya. Kan begitu. Ibadah ini hanya dilakukan berdasarkan rasa takut. Bukan takut kepada Allah, tapi kepada azab kubur dan siksa api neraka semata. Meski demikian, ibadah ini bisa lebih khusyuk loh ketimbang ibadah yang memikirkan perut. Karena ada rasa takutnya. Baik, yang ketiga, ibadah pikiran. Nah, ini yang paling bagus. Pikiran yang fokus kepada keikhlasan, itulah ibadah yang sesungguhnya. Tanpa berharap surga, tanpa berharap tidak dimasukkan ke dalam neraka. Hamba Allah ini hanya mengharap ridhonya Allah semata. Nah, tipe yang ini nih, yang mengingatkan kita kepada kisah seorang ulama sufi kenamaan, Fudail Ibnu Iyad. Dalam kitabnya Rodatul Zahidin diceritakan beliau suatu hari berkata, seandainya saya, kata beliau, diminta memilih antara 2 hal, yakni dibangkitkan lalu dimasukkan surga atau tidak dibangkitkan sama sekali, maka saya memilih yang kedua, tidak dibangkitkan sama sekali. Karena apa, kata beliau? Karena surga dan neraka itu adalah hanya makhluk. Iya juga sih. Nah, beliau bilang hanya kepada Allah Azza wa Jalla tujuan kita dan hakikat utama kita beribadah. Masya Allah. Semoga paparan ini bisa memberikan pilihan buat kita, saudaraku. Agar dalam beribadah kepada Allah, entah itu sholat, zakat, puasa, ibadah lainnya, baik yang maqdoh maupun ghairu maqdoh, semua ibadah itu janganlah berorientasi karena meminta surga atau takut masuk ke dalam neraka. Melainkan ibadah ini hanya memohon keridhaan Allah semata. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita dalam beribadah. Saya Saliso, selalu saja carikan solusi sehingga semua sama-sama sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.